Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Hartiantini, berdinas di SMA Negeri 20 Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan permasalahan yang saya temukan di SMA Negeri 20 Garut, tempat saya mengajar, yaitu salah satunya adalah perundungan siswa. Pada kesempatan kali ini akan dibahas deskripsi permasalahan, kemudian akar permasalahannya seperti apa, dan alternatif solusi yang telah saya lakukan, kemudian hasil pemecahan masalahnya, dan sumber rujukan. Deskripsi permasalahan di sini, bullying dalam kehidupan sehari-hari lebih sering kita dengar atau lihat dibanding dengan kata perundungan ya. Nah, kedua kata ini, baik bullying maupun perundungan itu sebenarnya mempunyai arti yang sama, yaitu mengenai perilaku tentang kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Perundungan dikenal sebagai penindasan atau risak dalam bahasa Indonesia, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, yang bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Akar permasalahannya biasanya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perundungan pada remaja. Yang pertama, secara biologis, ada kemungkinan bahwa beberapa anak secara genetik cenderung akan mengembangkan agresi dibanding anak lain. Yang kedua, secara psikologis, anak yang agresif kurang memiliki kontrol diri dan sebenarnya memiliki keterampilan sosial yang rendah. Anak-anak ini memiliki perspektif yang rendah, empati kepada orang lain yang tidak berkembang dan salah mengartikan sinyal atau tanda-tanda sosial. Yang ketiga, faktor pubertas dan krisis identitas yang normal terjadi pada perkembangan remaja. Ini merupakan salah satu akar permasalahan terjadinya bullying dalam rangka mencari identitas dan ingin eksis. Biasanya remaja lalu gemar membentuk geng. Kemudian dari relasi yang tersebut ditemukan bahwa beberapa remaja menjadi pelaku perundungan karena balas dendam atas perlakuan penolakan dan kekerasan yang dialami sebelumnya. Kemudian yang keempat, cara sosiokultural. Perundungan dianggap sebagai wujud rasa frustasi akibat tekanan hidup dan hasil imitasi dari lingkungan orang dewasa tanpa sadar. Lingkungan memberikan referensi pada remaja bahwa kekerasan bisa menjadi cara pemecahan masalah. Alternatif solusi yaitu diadakan program anti-bullying, yaitu program yang ada di sekolah yang lebih kepada upaya preventif kepada terjadinya perundungan. Program ini memuat presentasi khusus perundungan di sekolah, mengetahui siapa korban dan pelaku perundungan, termasuk saksi dan orang tua masing-masing anak yang terlibat. Program anti-bullying juga mengandung intervensi-intervensi yang dapat dilakukan terhadap individu, per kelas, dan atau strategi-strategi yang dapat dilakukan terhadap desain lingkungan sekolah, strategi sekolah dan desain lingkungan di asrama yang mungkin bisa terjadi. Begitu. Kemudian yang kedua, untuk perundungan yang terjadi dalam media internet atau cyberbullying, selain langkah-langkah pencegahan tadi melalui program anti-bullying, juga perlu penyadaran kepada anak atau siapapun untuk dapat memaksimalkan etika dalam berinternet, melakukan penyuluhan anti-bullying dalam media sosial, kemudian menyampaikan berita positif dan menekan tontonan kekerasan. Kemudian adanya sanksi hukum yang tegas dan tidak berpihak dibutuhkan dalam pencegahan cyberbullying. Jadi di SMA Negeri 20 juga saya memberikan layanan klasikal yang bertopik itu etika dalam berinternet, karena kebetulan bullying yang dialami oleh peserta didik saya itu adalah cyberbullying, seperti itu. Nah, ini yang saya lakukan, yaitu yang pertama, pencegahan dengan edukasi secara umum yang terprogram di dalam program yang terintegrasi dalam program BK. Kemudian memanfaatkan juga poster, kemudian tadi bimbingan klasikal, dan bimbingan kelompok juga. Jadi lebih ke anak yang dibullying dan pelakunya.
Kemudian yang kedua, adanya pengawasan dengan pemasangan CCTV bekerjasama dengan piket dan security sekolah. Jadi terlihat ketika ada perundungan yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah melalui CCTV ini. Dan pelaku perundungan juga sedikit banyak merasa takut karena terawasi oleh CCTV. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, pembinaan ditujukan kepada korban dan pelaku perundungan. Ini saya lakukan konseling individu terhadap korban, terutama kemudian konseling kelompok dan adanya juga kolaborasi dengan orang tua siswa supaya di rumah diarahkan siswanya bisa kembali mau bersekolah begitu dan bisa mengatasi bullying dengan baik. Kemudian hasil pemecahan masalahnya menurunnya tingkat perundungan siswa dan terbentuk perilaku baru yang bertanggung jawab, itu yang si pembuli itu tidak membuli lagi, bertanggung jawab atas segala sesuatu perilaku yang dia lakukan. Sumber rujukan yang saya gunakan yaitu seperti ini, ada 4 buku dan jurnal. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya untuk perundungan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.